Bab 26. Zizi. Awan gelap berhembus, menghalangi sinar matahari. Seluruh langit meredup dalam sekejap. Di awan gelap, cahaya guntur 6 warna terus membumbung tinggi. Suara guntur berderak yang menakutkan membuat semua orang ketakutan. Ketika Liang Golden Crow melihat pemandangan ini, kulit kepalanya meledak. Ini tidak baik, kesengsaraan 6 warna bergemuruh. Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan? Kami berada dalam jangkauan. Petik 2. Raja Iblis, itu tidak akan menjadi orang kuat yang melewati bencana lagi. Baik, semua wajah iblis besar berubah secara nyata. Lari, terbang ke hutan dan bersembunyi. Liang Golden Crow berteriak. Mengikuti setelah itu, kerumunan iblis terbang satu demi satu, bersembunyi di hutan lebat, tidak berani melarikan diri dari sekitarnya. Bahkan Liang Golden Crow bersembunyi di balik pohon, gemetar ketakutan. Tidak ada cara untuk menahan guntur semacam ini. Lihat ini, dan itu akan bergemuruh lagi. Sun Hao menatap langit dan sedikit mengernyit. Dia melirik Huang Rumeng, tetapi dia melihat dia duduk di kursi, menutup matanya dan sedikit meringis alisnya. Rumeng juga takut pada guntur. Dewa petir ini, itu sulit bagiku. Sun Hao bergumam, berdiri dan menatap langit dengan guntur dan kilat. Hatinya ketakutan. Dia membangun keberaniannya dan menunjuk ke langit. Dewa petir, apakah kamu berani datang? Sun Hao berteriak. Begitu kata-katanya keluar, lampu guntur 6 warna menghilang satu persatu. Awan gelap juga tampak ketakutan, dengan cepat menghilang. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa yang dibakar, langit menjadi cerah dan hangat. Sial, benar-benar lenyap. Sun Hao terkejut, dan matanya menyapu. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mungkin beruntung bisa mengejar awan gelap untuk pertama kalinya. Dia mungkin tidak beruntung lagi jika dia mencoba menelan kembali awan gelap. Apakah itu orang berpangkat tinggi yang menyingkirkan awan gelap saat aku berbicara? Atau apakah awan gelap ini dibuat olehnya? Atau, seseorang yang datang menemui saya dan diam-diam menguji keberanian saya? Petik 2. Apakah mungkin bahwa saya adalah orang yang menyerap guntur kesengsaraan sendirian? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung Sun Hao. Bisa apa saja. Hari-hari ini, para kultivator datang ke kediamannya dari waktu ke waktu. Mungkin, tetua merekalah yang diam-diam mewujudkannya. Para tetua menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak muncul, yang membuat orang-orang curiga bahwa mereka adalah murid para tetua. Siapa itu? Punya kemampuan mengontrol cuaca. Apakah dia tak terkalahkan yang mendominasi dan mengendalikan segalanya? Ataukah itu hanya keberuntungan lagi? Apapun yang terjadi, coba lagi lain kali. Ini akan jelas. Memikirkan hal ini, Sun Hao mengangguk diam-diam dan menatap Huang Rumeng. Dia melihatnya berdiri perlahan. Ada cahaya bersinar di matanya. Baru saja, guntur kesengsaraan 6 warna diserap oleh Tuan Muda. Guntur kesusahan yang menakutkan itu cerdas seperti anjing yang menjilati. Apalagi, sebelum mundur, 6 lampu guntur berwarna terukir di tubuhnya. Dengan tambahan 3 warna sebelumnya, sekarang, di dantiannya, sudah ada cahaya guntur 9 warna. Itu adalah hasil yang mengerikan. Tanpa diduga, guntur kesengsaraan mengirimkan keberuntungan untuknya untuk menyenangkan Tuan Muda. Tuan Muda, siapa Anda sebenarnya? Sangat baik padaku. Mata Huang Rumeng berbinar karena rasa terima kasih, dan dia menatap Sun Hao dengan tatapan kosong. Dia meremas Sun Hao ke dadanya, aromanya tajam, dan perasaan aneh memenuhi tubuh Sun Hao. Di beberapa tempat, seekor naga sedang pergi ke laut. Itu kekerasan dan sombong, asteris tidak bagaimana, tetapi itu adalah hal yang biasa terjadi pada pria. Merasakan keanehan Sun Hao, wajah Huang Rumeng memerah. Dia menunduk, takut menatap mata Sun Hao. Tuan Muda naksir dia. Tuan Muda, jika Anda menginginkan tubuh Rumeng, lakukanlah. Dia berpikir demikian di dalam hatinya tetapi tidak berani mengatakannya. Keduanya hanya berpelukan, tidak bergerak. Mendadak, Huang Rumeng, gunung setan besar akan datang. Anda harus menangani ini, jangan biarkan Tuan Muda mengetahuinya. Petik 2. Saat ini, sebuah suara terdengar di benak Huang Rumeng. Ya, senior. Huang Rumeng mengangguk. Aduh, teriak Huang Rumeng, menunjukkan semacam rasa sakit. Rumeng, ada apa? Tuan Muda, perut saya sakit. Aku harus pergi dulu, kata Huang Rumeng. Cepat pergi. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng berlari ke halaman belakang, sosoknya berkedip-kedip dan menghilang seketika. Di Great Demon Mountain, sekelompok iblis perlahan berdiri. Mereka memandang langit cerah dengan keraguan di seluruh wajah mereka. Apa masalahnya? The Six Color Thunder Tribulation tidak jatuh. Petik 2. Mungkinkah semuanya palsu sekarang? Liang Golden Crow berdiri dari tanah, sedikit gemetar. Meskipun guntur kesengsaraan 6 warna belum jatuh, kekuatannya sangat menakutkan. Akankah dia mampu menahan guntur kesengsaraan di masa depan? Pada titik ini, Liang Golden Crow berulang kali menggelengkan kepalanya. Diam, Liang Golden Crow meraung, dan semua iblis besar diam. Berkumpul, dengan kursi ini, cari keberadaan sang putri. Dia memerintahkan. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Setiap iblis melihat ke belakang dan panik. Apa yang terjadi? Liang Jinwu mengerutkan kening, melihat ke belakang, dan pupil matanya menyusut. Dia melihat seorang wanita berdiri di langit. Dia berpakaian putih, dengan telinga runcing dan rambut pirang diikat di belakang kepalanya. Dia tampak terlalu indah di luar deskripsi. Dia adalah Putri Agung Huang Rumeng.
Liang Golden Crow tertawa setelah melihatnya dengan jelas. Tidak perlu usaha untuk menembus sepatu besi. Putri, jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat untuk bersembunyi, berlatih dengan baik, dan menunggu kekuatanku pulih. Oh, tidak, kamu tidak akan pernah sembuh. Petik 2. Dengan racun semacam itu, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Saat Liang Golden Crow berbicara, sekelompok setan besar terbang ke udara. Dalam sekejap, Huang Rumeng dikepung. Bahkan air pun tidak bisa masuk. Melihat pemandangan ini, Huang Rumeng menutup mata. Dia dengan tenang menatap Liang Golden Crow dan berkata dengan ringan, mari kita bicara. Berapa banyak keuntungan yang Anda terima? Petik 2. Liang Golden Crow tercengang, lalu ujung mulutnya terangkat. Putri, apa manfaatnya? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Petik 2. Apakah kamu menyerah, atau ingin kami melakukannya? Liang Golden Crow sangat percaya diri. Haha, Huang Rumeng tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya pada saat itu. Cahaya guntur 9 warna melilit ujung jarinya dan bergegas keluar dengan cepat. Langit dan bumi meraung. Sebuah tangan raksasa menutupi langit, dibentuk oleh cahaya petir, turun dari langit, gemetar dan mengepul di udara. Tekanan teror, seperti gunung Tai, menghancurkan kerumunan iblis. Mereka terengah-engah dalam sekejap. Melihat adegan ini, kulit kepala Liang Golden Crow meledak. Bagaimana ini? Mungkin, kekuatannya telah pulih. Suara Liang Golden Crow bergetar, dan kata-katanya tidak jelas. Tanpa mengatakan apapun, dia dengan cepat mengubah tubuhnya. Bers, ada teriakan nyaring. Seekor burung gagak emas merah dengan panjang 100 meter naik ke langit. Nyala api yang mengerikan membakar langit dan bumi, dan setiap orang yang menyentuhnya dibakar untuk menerbangkan abu. Tidak, Raja Iblis, maafkan aku. Selain Liang Golden Crow, semua iblis besar dibakar menjadi abu. Kursi ini juga telah mencapai tahap penyeberangan bencana. Aku akan bertemu langsung dengan Sang Putri. Liang Golden Crow menggeram dan langsung menyerang tangan raksasa itu. Namun, ada keterkejutan. Menutupi langit dengan tangan raksasa, Huang Rumeng langsung menggenggam Liang Golden Crow di tangannya, seolah-olah memegang 4 yam dan membiarkannya bergumul tanpa hasil. Cahaya guntur 9 warna terus-menerus bergoyang padanya, meledak dengan arus yang kuat dan menderu. Setiap kali terbang, kekuatan bulu Liang Golden Crow menjadi menghitam. Liang Golden Crow berulang kali meraung, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tangan raksasa yang menutupi langit. Itu tidak berguna, dia menggunakan setiap metode di lengan bajunya, tetapi gagal menyebabkan kerusakan pada tangan raksasa itu. Kekuatan ini sebenarnya mengandung kekuatan guntur kesusahan. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Tuhanku, keberuntungan apa yang ditemui Sang Putri? Petik 2. Mata Liang Golden Crow penuh dengan kepanikan. Apa, cahaya guntur di tangan Sang Putri adalah cahaya guntur kesengsaraan? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Keberuntungan macam apa yang didapat Sang Putri? Itu menakutkan. Petik 2. Sudah berakhir, selesai, kita selesai. Putri, kami mohon kebaikanmu, jangan bunuh kami. Kami memaksa untuk melakukan itu. Petik 2. Sekelompok setan tua membungkuk ke tanah dan terus bersujud. Putri, saya salah. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Guntur membakar Liang Golden Crow, dan asap hitam mengepul di sekujur tubuhnya. Dia bersujud di tangan raksasa itu, meminta belas kasihan. Huang Rumeng tersenyum tipis, dengan niat membunuh yang dingin, di seluruh wajahnya. Wajah Liang Golden Crow berubah drastis saat menyaksikan adegan ini. Putri yang baik hati dan pemalu itu telah berubah total. Tidak hanya kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi juga karakternya juga menjadi lebih tangguh. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa jadi seperti ini? Tuan muda benar, kamu harus membuang barang-barang yang sudah rusak. Petik 2. Aku juga akan membiarkanmu merasakan sakitnya. Setelah berbicara, Huang Rumeng menunjuk tangan kanannya. Tangan raksasa lain yang menutupi langit mulai terbentuk. Tangan raksasa ini memegang sayap Liang Golden Crow dan dengan lembut mencubitnya. Kaca, suara tulang patah terdengar. Liang Golden Crow menjerit menyakitkan. Tubuhnya hangus hitam, dan rasa sakit tak berujung membanjiri tubuhnya. Ya ampun, kasihanilah, aku. Wajah Liang Golden Crow berubah, dan dia terus memohon belas kasihan. Liang Golden Crow, bersabarlah, kamu akan segera selesai, kata Huang Rumeng. Ketika Liang Golden Crow mendengar ini, matanya memucat, dan dia hampir jatuh pingsan. Awalnya, dia mengatakan ini, tanpa diduga, hanya beberapa hari sebelum gilirannya tiba. Jika saya tahu ini, mengapa di awal? Kaca, ada suara tulang patah lagi. Sayap lain dari Liang Golden Crow patah. Dia berteriak dengan kasar, itu bergema pelan. Suara-suara ini menakutkan di telinga iblis tua. Mereka bersujud ke tanah, menggigil, tidak berani bergerak sedikit pun. Kaca, ada suara lain. Cakar Liang Golden Crow berubah menjadi bubuk. Kaca, cakar lainnya meledak menjadi debu. Sakit tak berujung. Yang bisa dirasakan oleh Liang Golden Crow hanyalah rasa sakit. Setelah beberapa kali marah, dia disiksa sampai mabuk oleh Huang Rumeng. Putri, kamu tidak bisa membunuhku. Liang Golden Crow mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kalimat seperti itu. Huang Rumeng tersenyum dingin, sama sekali mengabaikannya. Putri, anakku adalah tunggangan immortal. Liang Golden Crow berkata dalam satu tarikan napas.
Karena takut berbicara terlambat, dia meniup semuanya di tempat. Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Rumeng menjadi stagnan dan berhenti. Immortal, itu adalah eksistensi yang kuat. Di Xiang Star, hanya ada segelintir makhluk immortal. Setiap makhluk immortal bisa memobilisasi kekuatan besar, dan kekuatannya tak terbayangkan. Di luar dugaan, putra Liang Golden Crow ini ternyata adalah tunggangan immortal. Ini memang agak merepotkan. Bahkan putramu bisa menjadi tunggangan immortal. Apa menurutmu aku bisa mempercayainya? Kata Huang Rumeng. Putri, itu benar. 500 tahun yang lalu, saya bertemu cinta dalam hidup saya di Gunung Iblis Leluhur, Yuexin. Dia adalah gagak emas, dan hidup bahagia bersamanya. Kemudian, saya melahirkan anak saya, Lai Sang. Petik 2. Saat-saat indah tidak lama, saat keluarga Yuexin melihat kita bersama, mereka akan menghancurkan kita dan membunuh Lai Sang dan aku. Petik 2. Yuexin mencoba menghentikan mereka saat aku membawa Lai Sang untuk melarikan diri dari Gunung Iblis Leluhur ke laut. Namun, kami masih terjebak. Melihat itu, kami langsung menuju ke mayat. Pada saat ini, makhluk immortal lewat. Petik 2. Ketika dia melihat bakat berbakat Lai Sang, dia berhenti dan menyelamatkan kami. Kami, kemudian, pergi dengan Lai Sang. Liang Golden Crow selesai dengan cepat. Huang Rumeng mengerutkan kening, berpikir diam-diam. Putri, kamu telah menyiksaku seperti ini, dan kemarahan di hatimu seharusnya berkurang. Putraku, Lai Sang, adalah tunggangan yang immortal. Jangan katakan seberapa kuat yang immortal itu. Putraku sendiri yang takut dia akan segera menjadi immortal. Petik 2. Jika dia tahu bahwa kamu membunuhku, itu pasti hal yang buruk. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Petik 2. Anda tidak memikirkan diri sendiri. Anda juga harus memikirkan tentang masa depan Gunung Iblis Leluhur. Petik 2. Apakah pantas untuk menyinggung yang immortal? Matahari dan matahari yang ganas meyakinkan dan memberitahu pro dan kontra. Mengancam saya, Huang Rumeng tertawa tanpa emosi. Putranya benar, hidup bahagia, bukankah itu bahagia? Mengapa saya harus takut akan hal ini? Huang Rumengku membunuhmu, terus. Setelah selesai, Huang Rumeng dengan lembut menekan dengan kedua tangannya. Tidak, teriakan enggan tiba-tiba berakhir. Bang, tubuh Liang Golden Crow meledak menjadi bubuk sekaligus. Seorang Raja Iblis yang kuat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Putri, kasihanilah. Putri, kami tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak bersalah. Semua iblis besar membungkuk ke tanah, menggigil. Huang Rumeng memandang mereka, wajahnya tidak berubah. Mati, Huang Rumeng diam-diam menghukum mati mereka. Tidak, beberapa iblis besar terbang dan lari dengan cepat. Namun, di depan dua tangan raksasa yang menutupi langit, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Bang, mereka meledak menjadi kabut darah satu persatu, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Sesaat kemudian, Huang Rumeng berdiri di tempatnya. Dia menutup matanya dan merasa tenang. Inikah yang disebut Tuan Muda sebagai hidup bahagia? Jika orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung perasaan orang. Tuan Muda, saya mengerti. Di masa depan, jika ada yang berani menyinggung perasaanku, aku akan memotong rumput dan akarnya. Berpikir seperti ini, Huang Rumeng membuka matanya. Dia melihat inti iblis di mana-mana, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia menerima semuanya. Inti iblis dari Liang Golden Crow memancarkan api merah yang sangat panas. Anak laki-laki itu memperlakukan saya seperti seorang kerabat. Saya tidak tahu apakah putranya menyukai hal-hal ini. Petik 2. Saat Huang Rumeng berpikir seperti ini, sosoknya berkedip-kedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali ke halaman belakang. Rumeng, kenapa panjang sekali? Sun Hao bertanya. Wajah Huang Rumeng memerah, anakku, barusan, aku menemukan beberapa batu indah di halaman belakang, jadi aku mengambilnya. Setelah berbicara, Huang Rumeng menyerahkan inti iblis itu kepada Sun Hao. Mata Sun Hao bersinar saat melihat inti iblis berwarna-warni ini. Permata, mengapa saya belum menemukannya sebelumnya? Petik 2. Itu begitu indah. Rumeng, terima kasih. Sun Hao memegang inti iblis di tangannya dan terus melihatnya. Tuan Muda, selama Anda menyukainya, Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya. Huang Rumeng menatap Sun Hao, matanya penuh pemujaan. Api inti iblis Liang Golden Crow, di tangan Tuan Muda, bahkan tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada luka sama sekali. Anda tahu, Tuan Muda sekarang menyegel semua kekuatan sihirnya dan mengandalkan kontak fisik. Alam apa yang dicapai tubuh fisik Tuan Muda? Permata ini sangat indah. Mereka bersinar, mereka terlihat jauh lebih baik daripada berlian. Petik 2. Jika mereka terbiasa mendekorasi ruangan, itu akan menjadi luar biasa. Sun Hao diam-diam mengangguk. Beberapa hari kemudian, di tingkat kedua dari alam rahasia Lingsu, Luo Liuyan dan Su Yiling berdiri di atas platform batu. Platformnya kecil, hanya puluhan meter persegi. Bentuknya persegi dan yang ada di sampingnya adalah abisal, jurang maut. Sekilas membuat orang merasa pusing, seolah-olah akan jatuh. Platform semacam ini menyebar ke seluruh ruang. Tepinya tidak terlihat dimanapun. Di setiap anjungan, ada jumlah kultivator yang berbeda, mulai dari 2 hingga selusin. Tempat rusak apa ini? Saya tidak bisa terbang. Petik 2. Sial, aku merasa berbahaya di bawahnya. Jika saya jatuh, saya akan mati tanpa keraguan. Petik 2.
Bagaimana saya bisa melewati level ini? Ada suara-suara yang menegur di mana-mana. Luo Liuyan dan Su Yiling berdiri diam, mengerutkan kening dan berpikir. Pada saat ini, swoosh, doppelganger momok perlahan terkondensasi di atas kepala semua orang. Itu menatap setiap kultivator dengan mata kosong, sebanding dengan sinar jiwa. Mampu memasuki tingkat kedua membuktikan bahwa Anda satu pikiran. Sekaranglah waktunya untuk menyaksikan kebenaran dari persahabatan Anda. Petik 2. Di setiap platform, hanya separuh dari Anda yang akan hidup, dan separuh lainnya harus melompat ke abisal jurang maut. Jika tidak, orang-orang di seluruh platform akan mati. Petik 2. Setelah 1 jam, jika ada lebih dari setengah orang yang tersisa di peron, semua orang akan mati. Sekarang, hitungan mundur dimulai. Suaranya mekanis, tanpa emosi, dan tak kenal ampun. Semua orang berdiri di sana dengan hampa, tidak percaya ini benar untuk sementara waktu. Di peron, setengah dari kultivator harus melompat ke dalam abisal jurang. Hanya dengan begitu yang lain bisa bertahan hidup. Tes semacam ini sangat kejam. Namun, bagi para kultivator, itu sama sekali bukan apa-apa. Itu adalah aturan kultivator untuk mati sebagai teman dan tidak pernah mati sebagai orang miskin. Semua kultivator mengerti. Ding, suara pertempuran dimulai di mana-mana. Di setiap platform, ada pertempuran terus-menerus. Tiba-tiba, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Di salah satu platform, seorang pria menunjuk ke sekelompok anak buahnya, kalian. Lompat sendiri. Petik 2. Orang-orang ini tampak terperangah, dan wajah mereka penuh ketakutan. Kemudian, mereka mengarahkan pedang mereka ke pria itu, meminta kami untuk mati. Tidak mungkin, jangan pernah memikirkannya. Kaulah yang akan mati. Petik 2. Turunkan dia dulu, lalu kita akan bertarung. Masuk akal. Kamu tidak, jangan, Jeritan dari platform menyebar ke dasar abisal jurang. Kemudian suara itu berangsur-angsur menghilang. Selanjutnya, orang-orang yang tersisa di platform ini memulai duel lagi. Pemandangan seperti itu terjadi di setiap platform. Luo Liuyan dan Su Yiling menatap keempat sisi dengan tatapan kosong, ekspresi mereka berfluktuasi. Tiba-tiba, Su Yiling bergerak. Dia berlari ke satu arah, dan pada saat yang sama, berteriak, Tuan, selamat tinggal, Anda harus membantu Tuan muda untuk mendapatkan harta karun. Segera, dia berlari di tepi peron, siap untuk melompat ke bawah. Namun, dia gagal melompat. Luo Liuyan menggenggam lengannya dengan erat dan mengangkatnya. Murid, Anda telah menyelamatkan majikan Anda sekali. Tuannya sudah tua, kali ini, biarkan Master menyelamatkanmu. Petik 2. Lulus ujian dan dapatkan hartanya. Semuanya akan bergantung pada Anda. Masa depan Jade Lake Palace ada di tanganmu. Setelah berbicara, Luo Liuyan melompat ke bawah, dan abisal jurang dengan cepat menelan tubuhnya. Tuan, Anda belum tua. Anda baru berusia 80 tahun, tidak, jangan. Petik 2. Anda memperlakukan saya seperti anak perempuan. Bagaimana kamu bisa mati? Petik 2. Jangan, Jade Lake Palace tidak bisa hidup tanpamu. Su Yiling hanya merasakan langit berputar-putar. Dia merasa lesu dan kosong. Tuan, murid itu akan datang untuk menyelamatkan Anda sekarang. Tanpa ragu, Su Yiling juga melompat dan jatuh dengan cepat. Ada kekuatan yang menakutkan, dan kemudian dia langsung terhisap dan pingsan. Tidak tahu berapa lama, Su Yiling terbangun dengan samar dan membuka matanya, dan melihat Luo Liuyan menatapnya dengan senyuman. Menguasai, apakah kita ada di neraka? Tanya Su Yiling. Luo Liuyan tersenyum tipis, tentu tidak, kita masih hidup. Apa, hidup? Su Yiling penuh dengan ketidakpercayaan. Ya, kami tidak hanya hidup tapi juga lulus ujian. Lagi pula, hanya kita berdua yang lulus ujian. Luo Liuyan menjelaskan. Tuan, tampaknya jika Anda ingin lulus ujian, semua orang harus melompat. Iya, pemikiran Taois Lingsu melampaui semua orang. Siapa yang bisa memikirkan ujian seperti ini? Luar biasa. Petik 2. Ayo pergi, ayo cari harta karunnya. Baik, mereka berdua sekarang berada di koridor bawah tanah yang sepertinya tanpa akhir. Sepanjang perjalanan tidak ada kendala. Titik akhirnya adalah sebuah makam seluas hampir 1000 meter persegi. Di tengah makam, ada sepasang peti mati kristal. Di dalam peti mati tergeletak seorang pria. Dia tampaknya tidak memiliki warna apapun, seolah-olah dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Apa? Taois Lingsu sudah mati. Luo Liuyan dan Su Yiling berseru pada saat bersamaan. Mereka secara alami telah melihat potret Taois Lingsu. Itu terjadi 80.000 tahun yang lalu, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas umat manusia, yang menciptakan legenda. Selama periode itu, tidak ada yang berani menantang Taois Lingsu. Dikatakan bahwa dia kemudian bertempur di kehampaan alam semesta dan tidak pernah kembali. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul di sini dan terbaring mati di peti mati. Kekuatan terbesar umat manusia baru saja mati seperti ini. Untuk sementara, sulit diterima. Luo Liuyan terus menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayai pemandangan di hadapannya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tuan, lihat di sini. Su Yiling berkata sambil menunjuk ke batu nisan. Luo Liuyan berlari ke batu nisan, dan setelah sekilas, wajahnya pucat. Dia melihat kata-kata di atas, dan tertulis, makam suami tercinta Lingsu. Tanda tangannya adalah, istri tercinta, Ruoshi. Tuan, begini, ini adalah batu nisan yang dibuat oleh istri Taois Lingsu. Tampaknya Taois Lingsu benar-benar mati, kata Su Yiling.
Bagaimana orang yang begitu kuat bisa mati begitu mudah? Luo Liuyan bergumam, berdiri. Dia menunduk untuk berpikir, terus mondar-mandir di makam. Tuan, terimalah kenyataan, Taois Lingsu benar-benar mati. Murid, Taois Lingsu, itu immortal. Seberapa mudah baginya untuk mati, dan mengapa tubuhnya muncul di sini? Petik 2. Istrinya, siapa Ruoxi? Juga, ada ratusan alam rahasia yang ditinggalkan oleh Taois Lingsu. Dikatakan bahwa ini hanyalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Taois Lingsu sebelum dia menjadi makhluk immortal. Luo Liuyan menjelaskan. Mendengar kata-kata ini, Su Yiling berdiri di sana, tidak tahu harus menjawab apa. Jika Taois Lingsu tidak mati, di mana dia? Petik 2. Atau pria di peti mati kristal sama sekali bukan Taois Lingsu. Taois Lingsu sedang melatih makhluk hidup. Semakin dia memikirkannya, semakin cerah wajah Luo Liuyan. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Saya mengerti. Tiba-tiba, Luo Liuyan berteriak, mengejutkan Su Yiling. Guru, apa yang Anda pahami? Su Yiling bertanya. Di peti mati ini, itu sama sekali bukan Taois Lingsu. Luo Liuyan menjelaskan. Apa, lalu siapa dia? Petik 2. Dia pasti kekasih Taois Lingsu, kata Luo Liuyan. Kekasih Taois Lingsu juga disebut Lingsu, Tuan, ini tidak mungkin, kata Su Yiling. Biar ku beritahukan ini padamu. Faktanya, Taois asli Lingsu bernama Ruoxi. Untuk memperingati kekasihnya Lingsu, dia berubah menjadi penampilannya dan mengaku sebagai Taois Lingsu yang bepergian ke seluruh dunia. Petik 2. Mungkin pencinta Taois Lingsu ingin menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kematiannya, di mana Luo Liuyan sedang menghitung. Ketika kata-kata baru saja diucapkan, terdengar suara keras. Sesosok perlahan muncul di depan kedua wanita itu. Dia adalah seorang wanita dengan wajah kuyu dan mata kosong. Dia berdiri di depan peti kristal dan dengan lembut membelai peti kristal itu seolah-olah sedang melihat kekasihnya. Untuk waktu yang lama, dia hanya berdiri di tempatnya. Kamu benar, wanita itu memandang Luo Liuyan dan mengangguk, saya Taois Lingsu. Apa? Anda Taois Lingsu? Luo Liuyan dan Su Yiling terkejut dan menunjuk ke arah Taois Lingsu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, saya telah melihat Taois Lingsu. Tidak dibutuhkan, Taois Lingsu menghela nafas diam-diam, karena kamu bisa mengetahui identitas asliku, kamu telah lulus ujianku. Ini adalah dao welas asih yang telah saya sadari sepanjang hidup saya. Kalian berdua memiliki pemahaman yang baik. Petik 2. Taois Lingsu melambaikan tangan kanannya setelah selesai berbicara, dan sajak dao di tangannya terbang dengan cepat, menutupi kedua wanita itu. Kedua wanita itu memejamkan mata dan mulai menyadari pencerahan itu. Setengah jam kemudian, kedua wanita itu membuka mata mereka, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Terima kasih, senior. Kedua wanita itu mengepalkan tangan mereka. Tubuh Taois Lingsu sedikit gemetar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah kalian semua sudah selesai? Taois Lingsu bertanya. Ya, senior. Keduanya membungkuk ke depan dengan hormat. Taois Lingsu berdiri di tempat, kilatan cahaya bersinar dari matanya. Baik. Tidak ada, bakatmu sangat langka, karena aku mewarisinya, maka aku akan memberitahumu tentang acara besar. Petik 2. Ras jahat siap untuk bergerak, dan saya pikir mereka akan menyerang umat manusia dalam waktu dekat. Taois Lingsu berkata. Begitu ini keluar, wajah kedua wanita itu berubah drastis. Mereka memandang Taois Lingsu dan mengepalkan tangan mereka. Senior, jika ras jahat menyerang, Anda harus memimpin umat manusia melawan mereka. Ya, senior, umat manusia sekarang di pasir lepas, berkelahi satu sama lain. Tolong satukan umat manusia. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Taois Lingsu diam-diam menggelengkan kepalanya. Hati saya lelah, dan saya tidak ingin bertengkar lagi. Jika bukan karena menemani Lingsu, aku akan jatuh. Segala sesuatu di masa depan tergantung padamu. Karena itu, Lingsu melambaikan tangan kanannya. Sebuah menara batu melayang di tangan Lingsu. Ini adalah menara batu yang saya dapat dari Laut Asura, dan bahkan saya tidak dapat melihat apa itu. Mungkin itu akan membantu kamu, ambil dan tinggalkan. Aku akan menutup dunia rahasia dan tidak pernah membukanya. Taois Lingsu memiliki suara yang sedih dan sikap yang tegas. Ketika Luo Liuyan mendengar kata-kata ini, dia melihat ke menara batu dengan wajah kesepian. Kekuatan tertinggi ras manusia, tapi sekarang dia memproklamirkan diri akan tinggal di dunia rahasia dan tidak pernah muncul. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Tanpa dia, siapa yang akan berdiri dan melawan ras jahat? Luo Liuyan mengerutkan kening, berpikir diam-diam. Tuan muda, mari kita datang ke sini. Apakah hanya untuk mendapatkan kembali menara batu? Petik 2. Petunjuk Tuan Muda tidak pernah sesederhana itu. Taois Lingsu adalah Ruoxi. Sebelum kami pergi, Tuan Muda memberi kami sepasang lukisan roh. Lingsu, Ruoxi. Saya melihat, Tuan Muda, mari kita berikan lukisan Lingsu kepada Taois Lingsu, dan biarkan dia memimpin umat manusia melawan ras jahat. Pasti itu masalahnya. Petik 2. Luo Liuyan terus berpikir, dia sangat bersemangat, dan dia mengeluarkan diagram Lingxi dari ring luar angkasa tanpa terburu-buru. Pada saat yang sama, dia berkata, meskipun tubuhku tidak memiliki sayap seperti burung phoenix berwarna cerah, namun aku merasakan detak jantung yang harmonis dari unicorn suci. URL. Setelah dia selesai berbicara, boom.
Ada suara guntur di atas kepala Taois Lingsu. Seperti kilat, dia berdiri di belakang Luo Liuyan dalam sekejap. Tao welas asih, inilah dao welas asih yang sesungguhnya. Taois Lingsu menatap kosong, matanya bersinar. Pada saat ini, dia menyadari. Ternyata inilah cara untuk mencintai. Kasih sayang bukan tentang memberi. Tapi kamu memiliki aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Petik 2. Lingsu, saya mengerti. Mulai hari ini dan seterusnya, saya Taois Ruoshi. Alih-alih menjadi bayanganmu. Petik 2. Taois Lingsu, tidak, harus dikatakan bahwa Taois Ruoshi. Dua baris air mata mengalir di matanya. Pada saat yang sama, itu mekar dengan cahaya yang aneh. Keadaan pikirannya berkembang pesat, butuh waktu lama baginya untuk tenang. Taois Ruoshi memandang Luo Liuyan dan bertanya, apa ini? Senior, ini hadiah dari seorang ahli untuk senior, kata Luo Liuyan. Apa? Su Yiling menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tampak bingung. Bukankah ini hadiah dari Tuan Muda? Mengapa itu adalah hadiah untuk senior Lingsu? Saya tidak mengerti, apa sebenarnya yang guru sadari? Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Ujian yang diberikan oleh Tuan Muda terlalu sulit. Untungnya, ada tuanku yang terhormat. Jika tidak, tes ini saya tidak akan lulus sama sekali. Apakah ini gambar ahli? Taois Ruoshi bertanya. Tidak buruk. Luo Liuyan mengangguk, pakar mengetahui bahwa senior ada di sini. Dia secara khusus meminta saya menunggu untuk mengirimkannya kepada Anda. Agaknya, kamu akan mengerti setelah membacanya. Petik 2. Taois Ruoshi menarik napas dalam-dalam. Di dunia ini, ada orang tingkat tinggi yang tidak terduga. Itu sangat menakutkan. Umat manusia memiliki ahli seperti itu, dan dengan ini, ras kecil jahat tidak akan bisa melewati badai. Saya mengerti, yakinlah, saya akan berdiri dan memimpin umat manusia melawan ras jahat. Namun, sebelum itu, saya akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Saya merasa bahwa saya akan membuat terobosan. Petik 2. Sedangkan untuk lukisan ini, saya akan memberikannya kepada kalian berdua. Mohon hargai itu. Petik 2. Setelah kembali, terima kasih Tuan untukku. Taois Ruoshi berkata. Terima kasih, senior. Menara batu ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Gunakan menara di tanganmu, ambillah dengan baik, dan aku akan mengirimmu pergi. Taois Ruoshi menjelaskan. Terima kasih, senior. Luo Liuyan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, menempatkan menara batu di telapak tangannya. Taois Ruoshi melambaikan tangan kanannya, dua aliran udara segera membungkus keduanya dan mengirim mereka keluar dari alam rahasia Lingsu. Wosh, pemandangan berubah, dan keduanya datang ke dunia luar. Guru, saya masih belum mengerti. Bukankah Tuan Muda meminta kami untuk menemukan harta karun? Bagaimana bisa menjadi mengirimkan lukisan ke Lingsu? Tidak, jika Anda menyukai Tao. Su Yiling bertanya dengan bingung. Jadi, guru ingin Anda tetap membuka mata dan memikirkan lebih banyak tentang segalanya. Pikirkan baik-baik tentang tiga kata diagram Lingxi, kata Luo Liuyan. Diagram Lingxi, Lingxi. Oh, saya mengerti. Ini mengacu pada Lingsu dan Ruoshi. Su Yiling menunjukkan pencerahan. Tidak buruk, Luo Liuyan menunjukkan ekspresi yang bisa diajar. Tuan Muda sangat luar biasa, dan dia tahu bahwa alam rahasia Lingsu ini terbuka, dan dia juga tahu bahwa Lingsu, oh tidak, jika Taois Ruoshi ada di dalamnya. Selain itu, dia menghitung bahwa Taois Ruoshi memiliki rintangan dan tidak mau memimpin umat manusia. Mari kita berikan lukisan ini padanya agar dia bisa mengerti, kan? Semakin banyak tuannya berkata, semakin kaget wajah Su Yiling. Murid, kamu menjadi lebih baik. Luo Liuyan diam-diam mengangguk dengan pujian di wajahnya. Guru, dibandingkan dengan Anda, saya jauh di belakang. Anda dengan mudah menyadari niat kedua Tuan Muda, kata Su Yiling. Saya juga memikirkannya sedikit lagi. Kalau tidak, saya hampir tidak menyelesaikan ujian Tuan Muda. Maka itu akan menjadi masalah besar. Umat manusia akan dipertaruhkan juga, kata Luo Liuyan. Su Yiling mengangguk dan menghela napas lega. Kalau begitu, Tuan Muda sudah tahu ras jahat akan menyerang umat manusia. Kamu, itu benar, kata Luo Liuyan. PSST. Su Yiling tersentak dingin, dengan ekspresi kagum di matanya, seberapa kuat kekuatan Tuan Muda. Aku khawatir itu jauh di atas Taois Ruoshi, kata Luo Liuyan. Pada titik ini, kedua wanita itu tersentak, dan wajah mereka penuh dengan kekaguman. Baiklah, mari kita kirim menara batu ini ke Tuan Muda. Baik, kedua wanita itu bersiap untuk pindah. Saat ini, di sini, teriakan terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, para kultivator, satu demi satu, terbang dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Luo Liuyan dan Su Yiling. Anda mendapatkan warisan, dan kemudian Anda hanya ingin lari. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Petik 2. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan semua cincin luar angkasa di tubuhmu. Hei, apa itu di tangannya? Menara batu, aku ingin benda ini. Wajah para kultivator ini penuh dengan keserakahan. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Su Yiling bertanya. Barang-barang Tuan Muda tidak bisa diambil oleh penjahat seperti itu, dan bahkan jika itu berarti kematian, Anda harus melindunginya. Setelah berbicara, Luo Liuyan menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Matanya menyapu ke segala arah. Jangan takut mati, datang saja. Suara itu bergema di langit, memekakkan telinga orang-orang. Banyak kultivator menunjukkan ketakutan di wajah mereka.
Oh, dia adalah penguasa istana Danau Giok Luo Liuyan. Apa itu dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Lihat napasnya, setidaknya itu adalah realem transformasi Void. Apa yang harus kita lakukan? Banyak kultivator menunjukkan ketakutan dan kemunduran. Nada yang besar, suara itu datang dari kejauhan seperti guntur. Kemudian, seorang pria parubaya yang gemuk tiba dengan cepat. Dia mendarat di depan Luo Liuyan dan Su Yiling. Munculnya pria gendut ini langsung menimbulkan seruan. Apa, itu dia? Dia. Petik 2. Siapa dia? Dia adalah monster tua, Tianming. Dia adalah nenek moyang Tianming. 100 tahun yang lalu, dia adalah seorang kultivator yang kuat di alam Mahayana. Sekarang saya tidak tahu dunia apa yang telah dia raih. Petik 2. Apa, Sekte Tianming? Itu sekte kelas 6, peringkat 10 besar di wilayah barat. Petik 2. Sekarang, Luo Liuyan hanya bisa dengan jujur menawarkan harta karun itu. Mendengar suara-suara ini, sudut mulut monster tua Tianming sedikit terangkat, penuh kebanggaan. Wajah Su Yiling berubah drastis, dan dia berbisik, Tuan, kamu lari dulu. Aku akan tetap tinggal. Petik 2. Luo Liuyan tersenyum. Jangan takut jika kamu memiliki tuanmu. Setelah itu, dia berjalan ke monster tua Tianming dan mengepalkan tinjunya sedikit. Senior Tianming, menara batu ini adalah seorang ahli yang meminta saya untuk datang dan mengambilnya. Tolong beri saya wajah. Menguasai, monster tua Tianming sedikit mengerutkan kening dan mengubah pikirannya dengan tajam. Karena ini adalah seorang ahli, kursi ini harus mengantarmu. Guru sedang memurnikan hati daunnya, jadi tidak nyaman untuk mengganggu. Maafkan aku, jangan merepotkan kami. Petik 2. Kalau tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, dan tidak baik kehilangannya. Luo Liuyan dengan tegas berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton berdiri diam. Apa, setelah banyak bicara, ternyata ada sesuatu dalam kata-katanya. Dia mengancam monster tua Tianming. Dia tidak ingin hidup lagi. Haha, monster tua Tianming melihat ke langit dan tertawa. Setelah tertawa, dia menyapu dengan dingin dan menatap langsung ke Luo Liuyan. Boneka kecil, singkatnya, saya ingin minum dan pensiun dan bermimpi. Itu terserah saya. Setelah berbicara, monster tua Tianming tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah dia mengalami guntur, dia muncul di depan Luo Liuyan dalam sekejap mata. Menunjuk ke bahunya, serangan telapak tangan meledak. Boom! Ledakan, gelombang udara berguncang. Luo Liuyan menendang tubuhnya ke belakang. Dorong, setelah menenangkan sosoknya, dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas, cederanya tidak ringan. Aku pikir kamu semacam master. Ternyata itu hanya boneka kecil di alam void. Petik 2. Serahkan semua cincin luar angkasa di tubuhmu dan menara batu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Monster tua Tianming berdiri di langit, napasnya terengah-engah. Menguasai, Su Yiling berlari ke depan dan memegang Luo Liuyan. Saya baik-baik saja. Luo Liuyan melambaikan tangannya dan berdiri teguh. Di tubuhnya, nafas pahit bergerak. Saya telah mengucapkan kata-kata yang baik untuk dibujuk, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Setelah berbicara, Luo Liuyan melambaikan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya. Seluruh gerakannya, seperti minum teh, sangat alami. Langit dan bumi kaget. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya keluar. Telapak tangan transparan besar terkondensasi dan terbentuk di langit. Telapak tangan ini menutupi dunia. Kekuatan tak terbatas, lapis demi lapis. Wajah para kultivator di bawah berubah secara dramatis. Ini, kulit kepala monster tua Tianming meledak. Dia melangkah tergesa-gesa dan berlari dengan liar. Karena kamu bersikeras untuk mengambil kepemilikan Tuan Muda, pergilah ke neraka. Suara sedingin es datang dari langit, menutupi langit dengan tangan raksasa, jatuh dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Monster tua Tianming mencoba yang terbaik, melempar beberapa senjata roh bersama-sama, memblokir semua yang ada di atas kepalanya. Bang, ada ledakan-ledakan. Senjata roh itu dibuat seperti kertas robek, pecah berkeping-keping. Tidak, monster tua Tianming mengeluarkan raungan tidak mau. Lalu, jeritan itu tiba-tiba berakhir. Tubuh monster tua Tianming hancur dan meledak menjadi kabut darah. Teriak, tangan besar yang menutupi langit perlahan menghilang. Semua kultivator hanya berdiri di tempat mereka berada. Ekspresi cemas tak terlukiskan. Sesaat kemudian, suara terkejut itu datang satu demi satu. Mati. Monster tua Tianming mati seperti ini. Petik 2. Tuan Istana Danau Jade membunuh monster tua Tianming. Apakah saya sedang bermimpi? Petik 2. Mimpi, itu pasti mimpi. Bahkan Su Yiling masih berdiri di tempat yang sama sekarang, mulut kecilnya terbuka menjadi bentuk O, dan tidak ada respon untuk waktu yang lama. Kapan Tuan menjadi begitu kuat? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Su Yiling melangkah maju, Tuan, apa sebutan keahlian Anda? Di mana Anda mempelajarinya? Petik 2. Itu disebut tangan cinta. Inilah yang saya sadari ketika saya minum teh pencerahan hari itu dan melihat gerakan Tuan Muda. Kata Luo Liu asap. Apa? Su Yiling tampak dikagumi dan disembah. Guru, Anda benar-benar luar biasa. Kamu bisa memahami jenis keterampilan magis ini. Petik 2. Hei, bakatku terbatas. Hanya Tuan Muda yang memiliki kekuatan. Kata Luo Liuyan.
Tuan muda terlalu kuat, wajah Su Yiling bersinar dengan cahaya aneh. Oke, jangan dibekukan, ayo kita cari tuan muda dulu. Petik 2. Kedua wanita itu melangkah maju, dan kelompok kultivator menghindar satu demi satu. Wajah mereka penuh ketakutan. Saut, kedua wanita itu berubah menjadi pelangi dan pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian mereka menghilang. Teriak, dua hantu transparan perlahan mengembun menjadi bentuk. Tidak ada yang bisa memperhatikan kerumunan kultivator di dekatnya. Ada seorang jenius. Jika saya melahapnya, bukankah kultivasinya adalah milik saya? Petik 2. Jangan pergi. Pasti ada orang yang kuat di sampingnya. Petik 2. Lalu, jadi apa? Bahkan yang immortal tidak dapat menemukan kita. Haruskah saya tetap takut padanya? Aku akan pergi.